Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur dan terima kasih untuk hari baru yang kembali kami nikmati. Semuanya ini karena kasih dan kebaikan-Mu. Semoga Engkau senantiasa menguatkan kami dengan rahmat-Mu, limpahkanlah itu dalam hati kami, agar kami mampu bersaksi tentang Dikau dengan seluruh jiwa dan raga kami, dan semoga kehadiran-Mu yang menguatkan kami, memampukan kami juga untuk belajar bagaimana kami harus menjadi tanda sukacita, kegembiraan bagi sesama demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pagi ini dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai dengan 35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah orang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara dan saudariku yang terkasih, siapakah saudaraku? Saudara itu artinya orang yang paling dekat, yang paling merasakan dan paling tahu siapa diri kita, orang yang betul-betul mengetahui isi hati kita. Dan seorang saudara itu berarti orang yang betul-betul merasakan kedekatan secara emosional, ataupun karena dia merasa bahwa kita begitu berarti bagi dia. Melihat sesama sebagai saudara berarti kita mau mengungkapkan penghargaan, penghormatan, atau kita mengakui dia sebagai pribadi yang layak kita hargai atau kita hormati. Memang kata-kata Yesus tadi sangat keras, bahkan menyentil kita. Seorang sahabat atau saudara yang sejati adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya dan melaksanakannya dalam hidup. Kekuatan sabda itu akan merubah hidup kita kalau kita belajar dari waktu ke waktu untuk bagaimana menghidupkan sabda itu lewat perkataan dan perbuatan kita. Yesus mau menghendaki agar kita betul-betul menjadikan saudara sebagai pribadi-pribadi yang terberkati. Mereka yang dianggap saudara bukan saja secara biologis, tetapi orang-orang yang betul-betul mengamalkan sabda Tuhan di dalam hidupnya. Belajarlah selalu untuk saling menghargai, menghormati orang lain. Disitulah kita menyatakan
wujud cinta kita yang paling luhur kepada orang lain. Saudara yang sejati adalah orang yang mampu mengerti siapa diri kita, tapi dia tidak mau menolak atau menjauhkan kita jika kita pernah jatuh. Orang yang selalu ada di samping kita di saat susah dan senang. Dialah saudaramu yang sejati, dialah sahabatmu, dan dialah putra-putri Allah. Marilah kita berdoa. Bapa yang makasih, semoga kami saling menghargai dan saling mencintai sebagai saudara dalam hidup kami. Dan kiranya berkat kuat kuasa-Mu, kami saling menghargai, saling mencintai dengan tulus ikhlas, tanpa saling melukai satu sama lain. Anggap mereka sebagai saudara, karena kami tahu bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian dan semua kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.